Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan NIM 2024050101028. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi akuntansi dan pengendalian keuangan. Nah, tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan akuntansi keuangan. Ada beberapa poin yang bisa dilihat. 7 poin bisa disingkat. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, akuntansi piutang, aset tetap, aspek lainnya. Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah undang-undang yang diberlakukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan standar pengendalian internal yang ketat, memastikan transparansi laporan keuangan, dan memberikan perlindungan kepada investor dari penipuan atau penyimpangan. Undang-undang ini sering dijadikan standar internasional dalam tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, meskipun awalnya diterapkan di Amerika Serikat. Poin-poin pentingnya ada 3. 1. Pengendalian internal. Memastikan prosedur pengendalian internal yang efektif. 2. Transparansi laporan keuangan. Mengharuskan laporan keuangan diaudit dan disetujui oleh eksekutif senior. 3. Sanksi untuk pelanggaran. Penetapan sanksi pidana untuk pelanggaran. Lanjut, akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah pencatatan pengeluaran dan pelaporan atas piutang, yaitu klaim perusahaan terhadap pihak lain. Contohnya, pelanggan, debitur yang ditimbul dari transaksi penjualan barang atau jasa. Secara kredit, piutang merupakan aset lancar untuk menunjukkan jumlah uang yang diharapkan perusahaan akan diterima di masa depan. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha. Piutang yang ditimbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. 2. Piutang lain-lain. Piutang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama perusahaan, seperti piutang karyawan, piutang bunga, dan piutang pajak. Tahapan dalam akuntansi piutang. 1. Pencatatan piutang. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit. Debit, piutang usaha. Kredit, pendapatan. 2. Penerimaan kas. Saat pelanggan membayar piutangnya, debit sama dengan kas, kredit sama dengan piutang usaha. Estimasi piutang tak tertagih. Untuk mencatat risiko piutang yang mungkin tidak membayar oleh pelanggan. Metode yang digunakan, metode persentase penjualan. Metode kedua, metode analisis umur piutang. Jurnal pencatatan. Debit sama dengan beban piutang tak tertagih. Kredit, cadangan kerugian piutang. Kita masuk dalam poin-poin terpenting. 1. Pencatatan piutang. Rekam transaksi penjualan kredit. Estimasi
piutang tak tertagih. Menggunakan metode penyisian untuk memperkirakan piutang yang tidak dapat tertagih. 3. Pelaporan dan analisis. Mengukur kualitas dan ekuitas penggunaan piutang. Lanjut, akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap adalah proses pencatatan pengelolaan dan pelaporan aset tetap perusahaan, yaitu aset berwujud untuk yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasional perusahaan. Contoh aset meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Karakteristik aset tetap. 1. Berwujud. Memiliki bentuk fisik seperti gedung, mesin, atau kendaraan. 2. Digunakan operasional, bukan untuk dijual kembali. 3. Masa jangka panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun. 4. Penyusutan. Kecuali tanah aset tetap mengalami penurunan nilai karena pemakaian atau usia. Tahapan akuntansi tetap. 1. Perolehan dan penilaian aset tetap. Mencatat biaya perolehan aset tetap. Pencatatan biaya perolehan aset tetap mencakup harga beli, biaya pengiriman, pemasangan, dan biaya lain diperlukan hingga aset siap digunakan. 2. Penyusutan. Mengakolokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Proses mengakolokasikan biaya perolehan aset tetap kecuali tanah selama masa manfaatnya. 3. Penghapusan dan pembuangan. Atau nama lainnya perbaikan dan pemeliharaan. Biaya pemeliharaan sama dengan dicatat sebagai beban di periode berjalan. Perbaikan besar jika meningkatkan masa manfaat dan kapasitas aset dicatat sebagai tambahan nilai aset. Lanjut, liabilitas. Liabilitas dalam akuntansi adalah kewajiban atau utang proses kepada pihak lain yang ditimbul akibat transaksi di masa lalu dan harus dilunasi di masa depan. Biasanya dengan menyerahkan aset seperti uang tunai atau jasa. Liabilitas dicatat dalam neraca dan merupakan bagian struktur modal perusahaan. Jenis-jenis liabilitas. 1. Liabilitas jangka pendek. Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas jangka panjang. Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau siklus operasi. 3. Kontingensi. Kewajiban potensial yang mungkin terjadi tergantung pada hasil suatu peristiwa di masa depan. Poin pentingnya di liabilitas. 1. Klasifikasi liabilitas. Misalkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. 2. Klasifikasi liabilitas. Misalkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. 3. Klasifikasi liabilitas. Misalkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Lanjut, akuntansi aset tak berwujud. Akuntansi aset tak terwujud adalah
Aset non-fisik yang dimiliki oleh perusahaan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Berbeda dengan aset tetap aset tetap yang berwujud seperti gedung atau mesin. Aset tak terwujud tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi signifikan. Poin pentingnya di aset tak terwujud: 1. Pengakuan dan pengukuran. Mencatat biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tak berwujud. 2. Amortisasi. Mengalokasikan biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya. 3. Penurunan nilai. Mengidentifikasi dan mencatat penurunan nilai aset tak berwujud. Akuntansi pengajian. Akuntansi pengajian adalah proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan semua transaksi terkait pembayaran. Gaji, upah, bonus, serta potongan kepada karyawan. Sistem ini penting untuk memastikan karyawan menerima kompensasi yang adil yang sesuai aturan, serta memenuhi kewajiban perusahaan terhadap pajak dan asuransi. Paling pentingnya, perhitungan gaji, menghitung upah dan potongan yang sesuai. 2. Pelaporan pajak, menyusun dan melaporkan pajak penghasilan karyawan. 3. Pengelolaan manfaat karyawan, mengelola asuransi dan tunjangan, dan lainnya. Lanjut, akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi persekutuan pencatatan untuk pelaporan keuangan untuk suatu entitas bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih sekutu yang bekerja sama dengan perjanjian untuk berbagi keuntungan, kerugian, serta tanggung jawab. Persekutuan berbeda dengan perusahaan perseorangan atau terbatas karena tanggung jawab sekutu biasanya tidak terbatas. Poin pentingnya, pembentukan dan pengelolaan modal. Mencatat kontribusi modal oleh mitra. 2. Distribusi laba rugi. Membagi keuntungan atau kerugian sesuai perjanjian. 3. Pembayaran dan penyelesaian. Mulai proses pembayaran persekutuan. Kesimpulan, pentingnya pengendalian transparansi dalam laporan keuangan. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Burung pipit ada di sawah, burung enggang makan roti boy. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Terima kasih.